Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Regi Albani, NPM 1981414, mahasiswa arsitektur Fakultas Teknik Universitas Medan Area. Ini merupakan tugas UTS saya pada semester 5, mata kuliah studi kelayakan proyek dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Sari Desi MI Simbolon, STMT. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil bedah jurnal dengan judul Studi Kelayakan Investasi Properti Proyek Pembangunan Perumahan Citra Alam Mandiri Sukoharjo oleh penulis Anton Nur Abadi dari Universitas 11 Maret Surakarta. Langsung saja, pendahuluan. Latar belakang. Terdapat 2 poin penting yang menjadi latar belakang studi kelayakan ini. Yang pertama, pertumbuhan bisnis di bidang properti perumahan yang cukup pesat di Solo. Hal tersebut dipengaruhi oleh permintaan pasar dan kebutuhan akan properti yang juga ikut meningkat. Yang kedua, dampak perusakan lingkungan akibat perubahan tata guna lahan. Pembangunan proyek properti akan merubah tata guna lahan yang akan dibangun. Dalam hal ini, lahan sawah akan mengalami perubahan tata guna lahan menjadi lahan perumahan Citra Alam Mandiri. Rumusan masalah. Terdapat 3 poin utama yang menjadi rumusan masalah, yaitu pertama, dampak proyek pembangunan perumahan Citra Alam Mandiri terhadap lingkungan. Kedua, perencanaan anggaran biaya pada proyek pembangunan perumahan Citra Alam Mandiri. Dan yang ketiga, kelayakan proyek perumahan Citra Alam Mandiri. Tujuan dari penelitian. Tujuan dari penelitian antara lain, yang pertama, mengetahui dampak proyek pembangunan perumahan Citra Alam Mandiri terhadap lingkungan. Yang kedua, mengetahui bagaimana perencanaan anggaran biaya pada proyek pembangunan perumahan Citra Alam Mandiri. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah proyek perumahan Citra Alam Mandiri layak dijalankan. Pembahasan. Dampak lingkungan. Menurut Otto Sumarwoto pada tahun 1997, analisa mengenai dampak lingkungan atau AMDAL merupakan bagian ilmu ekologi pembangunan yang mempelajari hubungan timbal balik atau interaksi antara pembangunan dan lingkungan. AMDAL bertujuan agar lingkungan dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Adanya suatu proyek pembangunan, baik yang berskala kecil hingga yang berskala besar, akan memberikan dampak terhadap lingkungan. Dampak lingkungan ini berlaku di lokasi proyek dan juga di sekitar lokasi proyek tersebut. Poin permasalahan dampak lingkungan pada proyek perumahan secara umum antara lain, penggunaan dan alih fungsi atau perubahan tata guna lahan, sumber air sumur, aliran drainase, pengolahan sampah dan limbah rumah tangga, kondisi jalan. AMDAL yang terdiri dari 2 batasan, yaitu dampak pembangunan terhadap lingkungan yang menjadi perbedaan antara kondisi lingkungan sebelum ada pembangunan dan yang diperkirakan akan ada setelah pembangunan. Dampak pembangunan terhadap lingkungan yang menjadi perbedaan antara kondisi lingkungan yang diperkirakan akan ada tanpa adanya pembangunan. Berdasarkan ketentuan dalam pembangunan, untuk suatu proyek dengan skala besar, diwajibkan melakukan analisa mengenai dampak lingkungan. Sedangkan untuk proyek dengan skala kecil, pada umumnya tidak perlu dilengkapi dengan studi AMDAL, kecuali terdapat aturan ataupun ketetapan lain yang mewajibkan AMDAL untuk setiap perubahan lingkungan yang terjadi. Peraturan tidak wajibnya AMDAL terhadap proyek dengan skala kecil sebenarnya akan menguntungkan developer atau pengembang, akan tetapi tidak dengan daerah yang bersangkutan. Daerah tersebut dapat saja dibangun oleh banyak pengembang kecil, sehingga dampak perubahan lingkungan yang terjadi menjadi sama besar dengan pembangunan skala besar. Demikian dengan proyek pembangunan perumahan Citra Alam Mandiri Sukoharjo. Proyek tersebut dinilai sesuai dengan aturan tentang penggunaan AMDAL dalam pembangunan proyek perumahan. Hal itu didasari oleh Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 1994
tentang jenis usaha yang wajib dilengkapi dengan analisa mengenai dampak lingkungan. Maka, pembangunan perumahan citra alam mandiri ini tidak diwajibkan AMDAL. Perencanaan anggaran biaya. Rencana anggaran biaya atau RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau proyek tersebut. Sedangkan anggaran biaya adalah harga dari bangunan yang dihitung secara teliti, cermat, dan memenuhi syarat. Rencana anggaran biaya atau RAB dibuat bertujuan untuk mengetahui berapa besar biaya modal yang dibutuhkan, yang meliputi pertama, pembebasan lahan, yang meliputi biaya pembelian tanah dengan biaya senilai 400 juta rupiah. Yang kedua, biaya fisik yang meliputi urugan tanah dan pemadatan, pembangunan rumah tipe 47, pembangunan infrastruktur dengan biaya senilai 1.627.260.000 rupiah. Yang ketiga adalah biaya administrasi yang meliputi biaya pengeringan, biaya notaris dan administrasi, biaya marketing, biaya operasional, dan biaya IMB dengan biaya senilai Rp482.698.000 dengan total biaya keseluruhan mencapai Rp2.509.958.000. Kelayakan proyek. Dari data yang diperoleh, maka didapat hasil sebagai berikut. Harga jual. Harga jual perumahan sama dengan besar biaya modal ditambah dengan keuntungan. Harga pokok penjualan rumah tipe 47/100 yaitu sebesar Rp132.103.000. Harga penjualan rumah tipe 47/100 dengan besaran 1,47 kali lipat dari harga pokok yaitu sebesar Rp175 juta. 2. Proyeksi pendapatan. Penerimaan kas total yaitu senilai Rp1.697.500.000. Yang ketiga, proyeksi NPV, IRR, dan BCR. Net Present Value atau NPV yaitu senilai Rp748.712.000. Internal Rate of Return atau IRR sebesar 30% dan Benefit Cost Ratio atau BCR sebesar 1,32. Maka, dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa yang pertama, break-even point terjadi pada tahun pertama, sehingga back pay period-nya adalah 1 tahun. Yang kedua, dari hasil NPV adalah positif, sehingga investasi layak diterima. Yang ketiga, nilai IRR lebih besar dari angka rate sehingga investasi layak diterima. Dan yang keempat, nilai BCR lebih besar 1 sehingga investasi layak diterima. Penutup. Kesimpulan. Dari hasil pemaparan, analisa secara singkat dari jurnal studi kelayakan investasi properti proyek pembangunan perumahan citra alam Mandiri Sukoharjo, maka didapat poin penting dalam kesimpulan analisa tersebut, yaitu pertama, pembangunan proyek perumahan citra alam mandiri yang berlokasi di Desa Ngamplak, Kecamatan Kartasura, Sukoharjo dengan luas 2.438 meter persegi dinilai sesuai dengan aturan tentang penggunaan AMDAL pada pembangunan proyek perumahan dan tidak diwajibkan AMDAL. Berdasarkan oleh keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 1994 tentang jenis usaha yang wajib dilengkapi dengan analisa mengenai dampak lingkungan. Yang kedua, perencanaan anggaran melalui serangkaian perhitungan biaya yang meliputi 3 unsur utama, yaitu biaya pembebasan lahan, biaya fisik, dan biaya administrasi dengan total biaya sebesar Rp2.509.958.000. Dan yang ketiga, nilai berdasarkan dari sisi finansial, proyek pembangunan perumahan citra alam mandiri ini visible atau layak untuk investasi. Hasil proyeksi NPV adalah positif, nilai IRR sebesar 43,38%,
lebih besar dari rate of interest yang sebesar 15%, nilai BCR yaitu sebesar 1,46 lebih besar dari 1, sehingga investasi layak untuk diterima. Demikianlah pemaparan singkat mengenai hasil dari bedah jurnal studi kelayakan investasi properti proyek pembangunan perumahan Citra Alam Mandiri Sukoharjo. Semoga dapat menjadi ilmu bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.